Cek 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 cek. Halo people semua, balik lagi bersama gua People Boy. Lebih mudah mengclipper daripada melakukan ya guys, karena mengclipper ini sebuah hal yang kayak gampang aja gitu kan, nggak perlu ribet lah kita kalau kita mengclipper nih. Ya enggak sih guys, setuju nggak kalian kalau ngeclip itu lebih mudah daripada kayak daripada membuat streaming ya guys. Gue sih gitu. Ntar ada yang gue atur ntar ya guys. Oke semuanya sabar dulu ya. Intinya lebih mudah nge-clipper gitu daripada kita ngebuat kontennya. Oke, gue memperkecil-kecilkan dulu satu lagi setup. Oke, semuanya. Ini juga kita begini. Kita cari topik-topik yang bisa kita klip-klip ya. Kita juga jangan di ini-iniin. Betul. Ini mereka mau ngapain guys? Coba kalian tebak dulu. Mereka ini mau ngapain guys? Coba kalian tebak dulu. Coba kalian tebak mereka ini mau ngapain? Karena apa ya yang nggak terlalu makan energi tapi bisa seru juga apa ya? Brewek. Betul sih. Brewek kartu tuh emang seru banget. Setuju nggak di sini? Oh, brewek mager. You guys sleepy. Welcome. Dulu tuh 14.000 seneng entot. Aduh, kacau nih. Oh shit, end of karir kah? End of karir ini. Dia bersyukur. Itu udah senang deh 14.000 aja. 14.000 kita Definisi bersyukur ya guys, definisi bersyukur. 14.000 aja udah senang dia. Oke, gue buat konten dulu bentar ya guys. Lupa diri anjing. Gimana? Oke semua jangan lupa join ya ke stream gua, kita bakal jadi clipper Mau ini aja maraton atau clippernya triple A clan. Jadi kalian jangan lupa join stream. Langsung tekan profile gua, langsung join dan jangan lupa komen dan subscribe ya. Karena komen kalian itu dibutuhkan untuk gua yang masih baru ini. See you. Yang ini bisa baca tarot. Dia baca tarot. Iya, she's a tarot reader. Baca tarot for fun. Sarankan sekali untuk dirimu bisa lebih Ini seru nih, ini seru nih, ini seru. Ini siapa ini apa ini? Yang di ini lagi apa yang sedang kamu kerjakan. Jangan gimana ya? intinya Jangan gampang bosan. Intinya jangan menyerah guys. Itu betul tuh. Ya, betul. Sama kerjaan kamu. Jangan gampang karena kelihatannya di sini tuh kayak ada hari-hari dimana kamu kayak aduh lagi nggak mood kerja, terus kelihatan nggak mood kerjanya kayak gitu. Komunikasi kamu sih dibenerin. Komunikasi kamu kurang banget soalnya. Oke guys, karena komunikasi itu penting ya untuk kita semua. Karena
kalau kita ingin berinteraksi itu sama orang-orang, harus komunikasi pertama yang kita perbaiki, guys. Paham gak kalian? Kalau kita mau minta tolong, mau ngobrol, mau dekat sama cewek, itu semua tentang komunikasi, guys. Oke? Sama kayak emang kamu butuh waktu sama diri kamu sendiri buat make sure apakah kerjaan ini yang kamu mau, karena sepertinya dari kamu pun masih ada pemikiran-pemikiran lain gitu. Oke. Jadi menurut gua ya jalani aja dulu sampai kita mendapatkan modal yang cukup, baru deh kita buat apa impian atau kemauan kita ya, guys. Ya. Cek. Ya mau nggak mau ya kita paksakan ya, guys. Kalau kita kayak lagi merintis itu ya. Sama bersyukur, jangan lupa bersyukur. Bersyukur harus. Iya. Bersyukur. Banyak bersyukur. Karena sebenarnya kalau misalnya kamu bisa meregulasi apa yang kamu pikirkan, kamu tahu apa yang kamu mau, komunikasi kamu dibenerin, itu kamu fine aja di karir kamu yang sekarang gitu. Cuman kalau misalnya hal-hal tersebut tidak dilakukan, takutnya nanti yang makin muter tuh kamu, bukan karir kamu, tapi kamunya. Gitu. Oke. Jelas? Jelas. Bisa dimengerti? Udah. Ada lagi? Bisa dimengerti? Satu lagi pertanyaan kan? Satu lagi. Ntar lu tuh yang kiri. Sekali lagi, Mas. Ya, Ini. bagusin. Apa ya? Bawa lagi. Yang bagus ya? Masukin ke bawah. Cinta kali hubungan ya. Hubungan. Hubungan. Kamu punya pacar? Nggak Yang punya. saji. Jodoh. Hubungan apa jodoh? Jodoh. Jodoh. Oke, Japet sekarang nanya jodoh ya teman-teman ya. Nah, jodoh. Japet sekarang menanyakan soal jodoh. Hanya jodoh, guys. Di Mau pilih sendiri apa mau dipilihin? Dipilihin aja. jodoh Dipilihin. Coba yang sekarang yang jodoh dipilihin deh. Kita nggak tahu. Ini deh, kayaknya kalau untuk jodoh sifatnya terlalu ambigu. Nanti perempuan-perempuan kemudian yang dirimu lihat bisa aja kamu kira jodoh. Jadi instead of that, aku bakal infoin ke kamu selama 1 tahun ke depan akan seperti apa. Oke. Aku ya. Saci deh yang pilih deh. Kita cepatin aja ya, guys. Oke? Yuk antara sih apa si Eroko kasih nama Odin sedunia. Ya. Hah? Udah. Tukar kereta yuk, jadi deal. Seal the deal now, sign the contract now, big boy. Ya. Tukar kereta mah oke gua. Kalian tunggu nanti hasilnya. Bahasa Cinanya belum sikat gigi, kayak gua tahu dah. Bahasa Cina belum sikat gigi. Maksud itu kayaknya lucu juga ya ditanyakan. Karena ilmu pengetahuan juga, guys. Mana tahu nanti kalian bakal jumpa gitu sama orang Cina kan. Kalian jumpa orang Cina, jadi kalian bilang kalau napasnya bau kan, bisa kalian bilang. Coba kita tengok apa bilangnya bahasa Cina gosok gigi ya. Oh nggak ada rupanya. Kirain gue dijawab gitu kan. In game Lumayan loh. main lu paling gede hadiah HP. Game to 17 Boleh nih ya? Boleh ya? Lambo. Kayak gua paling gede dapet HP itu waktu itu. Yang MC Edozel lagi. Gua Bang Gede
Kita cepetin aja guys. Tapi merpati kan. Iya merpati tapi nggak mau kebayorannya. Jauh. Lu ngotot banget. Iya gue naik merpati kan. Cuman gue tuh bilang, gue tuh inget gue tuh landingnya di Kemayoran nggak make sense gue itu. landingnya di Kemayoran. Gue pede banget. Tapi gue inget banget karena gue ngeliat tiket gue tuh merpati. Nah mereka dicek Google. Dicek Google ternyata Kemayoran udah tutup sebelum gue lahir. Juga ya guys ya. Setan budek kalau deket rel kereta. Wah, tragedi Sampit Poso terlalu sensitif, tidak bisa diceritakan. Apa itu? Perang Sampit. Oh, Madura sama Dayak kalau nggak salah. Iya. ngeri tuh. Tidak bisa diceritakan guys itu. Itu adalah Oh, kita pernah nanya ya. Cerita yang kelam. Kita ke Banjarmasin. terlalu kelam itu buat dibahas, sensitif, tidak boleh guys. Mengandung ras. Waktu gue syuting buku kertas juga kan harus benar-benar harus mendalami dan mempelajari ini kan sejarah kan biar nggak Ya karena guys kalau kayak cerita-cerita tentang sejarah tuh harus dari orang yang berpengalaman atau orang yang paham. Ya orang yang kayak paham di bidangnya lah. Karena kalau sejarah nih kalau kayak salah-salah cerita gitu bisa bahaya ya guys. Setuju gue dengan orang nih. Ya, maksudnya itu biarlah orang yang ahli yang nyeritain kan. Jangan pula kita ikut campur nanti kan tentang sejarah yang kita tidak ketahui ya. sembarangan kan. Asal Walaupun logatnya susah ya, itu pun dibantu TP. respect. Logat untuk ngomong Jawa Timur tuh gue dibantu TP. Itu berat banget bacanya. Tahun 1995 itu berat banget. Lu harus bayangin lu gue ngebantai 1 juta orang. Gusti Ngurah Rai adalah pahlawan memimpin pasukan Indonesia melawan Belanda di Bali selama perang kemerdekaan Indonesia. Ia lahir dari Ingat tuh guys, I Gusti Ngurah Rai. Ada yang tahu nggak di sini I Gusti Ngurah Rai? Kalau yang tahu coba absen dulu. yang memimpin pasukan Ciung Wanara dalam pertempuran Puputan Margarana melawan Belanda. Ia gugur dalam pertempuran pada 20 November 46. Sebagai perhormatan diabadikan menjadi bandara internasional. Oh, jadi nama bandara internasional ya guys. Kalian ingat tuh guys. Keren ya kalau baca-baca ceritanya. Cek. Parah. Dua perjuangannya cowok. Iya. Dulu kita SD kan kayak fuck, mesti ngafalin gitu kan nih. Ngafalin. Sekarang jadi pin tahu anjing. Raden Ajeng Kartini, Ya, tapi- respect. 21 April. Adalah pahlawan nasional wanita. Iya betul. Dulu waktu SD kan rasanya tuh kayak apalah nih yang diapain kan. Tapi pas sekarang udah besar nih emang kayak enak gitu baca-baca cerita sejarah, apalagi kayak perjuangan-perjuangan gitu kan. Pasti seru rasanya. Itulah. Waktu SD itu disuruh ngapal, tak apa ini kerjain. Asik. Ngapain mainan aja. Kan kayak gitu guys. Dan nggak kayak gitu. Sekarang baru kayak ya pengen tahu lah, tapi nggak apa sih. Ya nggak ada masalah sebenarnya. Tapi gue kayak apa aja gitu. Paling dulu ada yang ceritain guru kita kan. Nggak mau kita dengerin cerita tentang sejarah tuh. Coba di sini ada nggak yang kayak itu juga? Coba komen. Oke? Yang berjuang untuk hak-hak perempuan. Emansipasi ya. Nggak perang dia. Kartini terkenal karena usahanya dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi wanita pada abad ke-20. Kartini mengungkapkan keinginan melalui surat-suratnya kepada temannya agar wanita mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki dan bebas menentukan masa depannya mereka sendiri. Karena dulu laki-laki kan perempuan nggak boleh sekolah. Nah, udah diperjuangin segitunya sama Kartini. Betul loh. Kan dengarnya. Kalian sekarang pada open BO ya bangsat. Stop ya. Stop guys, stop, Sama Raden stop. Ajeng Kartini.
Kartini udah capek-capek ngejuangin untuk perempuan-perempuan Indonesia guys. Jadi kalian harus bisa memperjuangkan atau bersekolahlah dengan baik dan benar ya guys. Karena Kartini udah capek agar para wanita-wanita itu bisa sekolah guys. Oke guys. Tes juta, mana yang tes juta? Pak Budi katanya ada yang tes juta. Tapi itu ada di sejarah tertulis. Oh berarti diomongin nggak apa-apa? Tahu gua ada. Sekarang nggak mungkin terjadi dong. Enggak. Nggak akan udah kelar kan? Ngeri banget. Gue sempet baca, cuma cemil itu. Itu cemil, tetap cemil ya? Tetap cemil. Wah, ya nggak usah dibahas deh. Gua makan dulu lah. Makan lu ya? Makan apa, Le? Mereka mungkin lelah ya guys karena udah malam hari juga kan. Ini mereka tidur guys. Yang tidur aja banyak nonton guys. 19.000 yang nonton. Mereka tidur aja 19.000 orang yang nonton. Gua sampai sekarang pun belum ada yang nonton nih. Masih lebih nggak apa. Kita lagi merintis kan. Berjuang dan semangat dan konsisten. Oke guys, kita cari dulu yang part 2 ya guys. Is your TikTok stream too quiet? Start using Tikfinity. Kita cari orang tuh yang ini udah pada bangun guys. Ini seru biasa ini. Yang habis sepak bola gue jual sepatu second ori itu. Jadi nggak ada niatan naik gunung, ada setelah live stream ya. Tutup ya, cover gue udah tidur kan. Merasa tidur enak, tapi cover gue jelek. Karena napas deh kayaknya. Mungkin tidurnya nggak nyenyak kali ya mungkin. Tapi gue gak senyap nih. Gue gak senyap. Kalian guys, kalau kalian kayak misalnya kalian mau tidur atau apa gitu, usahakan kalian kayak yang pertama setengah jam atau 15 menit sebelum main HP itu sebelum mau tidur itu kalian jangan main HP ya. 15 sampai 30 menit itu kalian jangan main HP. Yang kedua kalian kayak bersihin kaki, bersihin tangan, bersihin muka. Dah itu siap tuh kalian nyaman tidur tuh. Kalian tidur enak nyenyak. Jadi itu saran dari gua guys. Jangan main HP sebelum tidur. 15 menit sebelum tidur ya jangan main HP. Jauhkan HP itu ya guys. Oke semua ya. Apakah dimengerti? Semoga lah kalian ngerti ya. Oke kita lanjut. Mungkin nggak kurang kali ya. Mungkin tidur panjang. 8 jam lo gue tidur. Ih bang, first time nonton maraton nih bang. Kamu. Mercum. Okay, now we focus on the... Piu, jangan nyakit terus ya. Tuh, piu.
masih lelah orangnya mungkin karena kayak baru bangun gitu kan. Streaming terus ya guys ya. Kenapa rambut gua nanti rapain ribet dikit-dikit, emang mau dipanjangin. Nanti akan ada saatnya dirapikan. Ya dipendekin. Me. Kontol kesetrum. Agak kaget gue dengernya. Iya. Kalau misalkan kita track back jauh ke belakang, kita track back sedikit ya. Ini kan berarti perspektif yang sekarang ya. Kalau perspektif dulu, adakah idealisme yang kau pegang, pemikiran yang kau pegang, yang ternyata setelah terjun ke masyarakat atau terjun Ini setuju. ke kehidupan? Dengan bantuan saya tidak akan bisa. Oke. Kayak denger tuh ya dari Mas YB. Oh, kalau misalkan saya ringkas berarti Berarti si Reza ini udah pernah kayak nyoba ngubah beberapa orang kayaknya. Bukan 1-2 orang, kayak banyak yang udah coba dirubah ya. Kalau gue lihat ya, mungkin lebih dari kayak 10 atau 20 mungkin yang coba mau dirubah ya mungkin. Makanya dia bisa sampai ngomong kayak gitu ya. Oke semuanya. diri sendiri ya. Gue udah berubah banyak loh, entot. Iya, Gila lu. Ini kenapa diubah gini sih? Oke. Apa? Oh, gitu. Oke. Itu yang pertama ya. Itu adalah tadi Anda siapapun di sini tidak akan pernah bisa mengubah hidup manusia. Banyak nampak yang bisa diambil dari day berapa ini? Day 22 day 23 ini kayaknya banyak bisa diambil nih. Ya kan? Day 23. Banyak bisa kita ambil jadi pelajaran. Iya, Oke, gue ngambil dalam arti luas. smokang dulu gue bentar ya. Guys, gua ngambil apa tadi? Asbak. Oke guys, karena kita gaskan ya guys, gaskan. General ya. Mungkin mempengaruhi untuk hal yang lebih baik. Bisa. Ya udah yuk, jangan gini. Yuk jangan gini. Lah, tapi kan keputusan di tangan lu. Kalau lu nggak mau berubah gimana? Yes. Gua nih. Yes. Apapun jadi sama gua, lu kan cuma bisa Mas aman. Iya. Kalau ada apa-apa butuh ya. Lah kalau gua nggak butuh lu, ya udah gua nggak kontak lu. Iya. Tapi kan Asik, betul juga nih, betul juga. kadang manusia gitu sengaja hilang padahal satu-satunya keinginan adalah untuk dicari ya guys. Jadi siapapun teman kalian yang lagi mengalami Betul. Kadang orang sengaja menghilang itu tuh untuk sengaja dicari ya guys. kesulitan, saat dia bilang gak butuh, cari, karena itu sebenarnya yang dia pengen ya. Pada dasarnya manusia menghilang dengan harapan seseorang bakal menemukan dia. Oke, yang kedua Gini. Saya tidak bilang itu untuk Anda. Ini radio bukan MMA ya. Mau jadi MMA mau. Oke. Langsung ditantang pula ya. Langsung ditantang ya guys.
Yang pertama itu juga berhubungan dengan yang Bung Yuka bilang sebelumnya, yaitu correct me if I'm wrong. Yang pertama kan gue bilang nggak semua orang bisa dirubah. Itu nyangkut ke nggak semua orang tuh bisa diselamatin. Nggak semua orang Bisa dan berhak dan layak untuk diselamatin. Oh, not everyone want to Oke, be dengar tuh guys. Ya. Oke. Yang tadi kalau Bung Yuka bilang itu Kadang kalau kita kayak maksa orang itu supaya kayak kita ubah atau kita selamatin, malah orang itu sendiri nanti yang marah ke kita. harus dari dalam bukan dari luar. Itu ada definisinya, yaitu telur apapun ya, telur burung kayak telur ayam kayak you name it, telur ular kayak apapun itu, telur nih. Ini punya lu ya? Ini punya siapa? Nggak tahu punya siapa itu. Telur ya. This is it, oke. Kalau pecahnya itu karena force dari luar, yang di dalam bakal mati. Oh, Tapi kalau force-nya dari dalam keluar, kehidupan dimulai. oke. Gitu. Tapi Sumpah, ada sumpah beberapa keren orang kali. juga yang Ini sumpah keren kali peribahasanya. Sumpah keren kali peribahasanya. Peribahasa telur ya. Sumpah keren kali. Tapi menurut gue emang keren sih peribahasanya. Kalian setuju gak guys? Peribahasa telur tadi itu. yang bisa berubah seperti telur tadi. Ada orang yang beberapa orang bisa dirubah dengan cara dipanas-panasin ya. Jadi dia bisa jadi telur dadar, telur rebus, dipanasin aja, taruh dalam kompor. Mana? Katanya ini. Yang nonton udah tau gak peribahasa telur dari Bang Reza Arab tadi? Udah lihat? Emang suruh. Oke. Melanjutkan ke telur. Peribahasa Bang Arab tadi ya, telur itu kalau pecah dari luar itu bakal mati. Tapi kalau telur itu pecah dari dalam, maksudnya itu bakal ada kehidupan. Itu kata Bang Reza tadi. Ya sama kayak manusia. Kalau dia ingin berubah dari dalam, ya pasti berubah di akhirnya. Oke. Dari Bang Reza tadi ya. Telur. Semangat Bang, Ya. jangan lupa ngopi kata Aloy. Berarti Siap Bang, makasih sekarang banyak ada Bang. Yang kedua, Jangan lupa realitas like ya, Bang, dan yang subscribe. Ternyata mengubah cara pikir. Jangan lupa like and dari subscribe info ya, yang Bang. Kau pegang semenjak dulu. Karena sangat berarti Bang bagi gua Bang. Boleh? Dulu Berarti apakah Anda setuju dengan itu, dengan dua prinsip hidup saya yang pernah terjadi? semua orang punya Kalau gue pribadi emang setuju ya, karena yang pertama itu kita nggak bisa merubah orang lain, yang kedua itu kita nggak bisa maksa kehidupan, maksudnya itu tidak bisa merubah orang lain yang pertama, yang kedua itu nggak bisa selamatin orang lain juga, karena kalau kita kayak paksa gitu orang tuh bakal marah gitu kan. Ya nggak guys ya. truthnya masing-masing. Saya tidak bisa menjudge Nice one. ya. Kamu dengan pengalamannya. Jangan lupa di share ya Bang. Saya. Udah subscribe Ternyata tadi Bang. hidup kita berbeda. Thank you Bang, thank you Bang Wong Santai, thank you Bang. Jangan lupa share ya Bang, dan nonton gue terus ya Bang. Oke Bang, thank you Bang. Wong Santai. Orang anak-anak yang mengalami perang dan anak-anak yang tidak mengalami perang mempunyai truth yang berbeda. Yaitu kata Doflamingo. Kata Doflamingo ya guys. Itu kata Doflamingo. Dan itu memang faktanya guys. Jadi kalian yang hidup di realitas hidup di mana itu tidak bisa sama. Realitas hidup saya adalah saya tidak bisa menyamaratakan dunia itu tidak hitam putih ya ternyata. Ya guys, gue setuju nih. Dunia itu emang gak hitam putih. Tidak hitam putih. Tidak semua orang baik itu totally baik. Yes. Tidak semua orang hal yang lakuin buruk itu orang buruk. Bisa jadi banyak yang abu-abu ya. Yin and yang, di dalam kebaikan selalu ada keburukan, di dalam keburukan selalu ada kebaikan. Jadi kita bisa belajar dari siapapun dan kita bisa skeptis kepada siapapun. Yes. That's right, Itu that's dari right, saya. that's Dari right bro. Bung Arab apalagi realitas hidup lagi yang mengubah. Realitas hidup ya. Iya. Gini. Ini saya mengutip pernyataan George Andika Thierryson. Oke, George Andika Thierryson. Kayaknya yang di 23 ini banyak pelajaran yang bisa diambil guys.
Serius. Dan juga satu orang lagi yaitu WS Vincent Renaldi. Mereka berdua mengatakan hal dan kalimat yang sama. Walaupun dengan bahasa mereka ya, anjing lah. Gue baru umur segini, udah mau tidak mau ikut mengalami apa yang lu alami. Gitu. Karena sedikit banyak kan, ya lu pun ada di arc-nya kan, di beberapa arc kan. Yang kemarin lah, yang mana sampai hari ini gitu. Iya. Dan mau tidak mau kan lu juga mengalami, mau tidak mau. Iya, mau tidak mau gue berempati terhadap masalah yang lu alami. Mau tidak mau lu melihat juga apa yang terjadi. Yes. Anjing gue deja vu goblok. Mau tidak mau. Iya. 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 Ya mau tidak mau lu melihat secara langsung gitu realita kehidupan itu seperti apa. Yes. Even though kita ngomongnya juga tidak di depan mic seperti ini ya, cuman ya yang terjadi itu saya sudah terlalu banyak makan realita ya mungkin. Asam garam kehidupan udah banyak ya Bung ya. Waduh, Asam. gue nggak bisa bilang. Iyalah banyak lah, karena Bang Riza umurnya juga ada berapa gitu. Pasti dia udah banyak mengalami beberapa hal gitu kan. Bukan beberapa sih, banyak hal yang dialami, karena hidup tuh tentang perjalanan guys, dan proses guys. Hidup tuh Jatuh lagi punya Brevi. Gue nggak bisa bilang gue lebih tebal daripada siapa, atau gue lebih banyak daripada siapa, atau lebih berilmu siapa daripada siapa. Buat gue itu bukan suatu hal yang harus dibandingkan ya. Karena setiap orang kapasitasnya beda-beda. Dan pengalamannya pun pasti beda-beda. Ya. Oke guys, gue setuju guys, setuju. Jadi kita nggak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain guys, karena prosesnya udah beda, apa yang dialami udah beda. Jadi kalian nggak bisa kayak menyamakan diri kalian dengan orang lain. Oke, hidup itu tentang proses, bukan tentang pertandingan ya guys. Tentang proses gimana kita berkembang. Itu menurut opini gue pribadi guys. Tapi apa sih Rap? Gue mau ngecas. Sorry Bung, kalau misalkan nggak bisa menghargai kayak gini saya walk out deh. Ntar ngentot. Sibuk sendiri gitu Bung. Gue mau ngecas gue dulu. Saya bisa tinggal mandi kapan aja loh. Oh iya, sorry. Iya mungkin karena yang saya lihat dengan mata kepala sendiri, saya alami sendiri. Berikut pun entah itu yang positif, yang negatif ke saya, ataupun yang saya lakukan negatif ke orang, itu kan jadi pembelajaran juga kan, mirroring gitu. Sampai sekarang pun tidak akan ada entitas, Entitas, bahasanya kayak orang terpelajar loh. lagi Rapdio. Oh iya, entitas. Dan yang menurut saya sampai sekarang tidak akan ada. Ternyata Bang Riza Arab nih kalau kayak serius tuh bisa apa juga guys, bisa kayak fokus gitu kan. Bang Riza Arab nih guys. Entitas atau identitas manapun dari sosok manusia yang akan mencapai titik namanya sempurna. Iya betul. Ya sampai sekarang pun saya masih belajar gitu, melihat realita kayak gini. Anjing, kok begini ya? Sama. Anjing, kok gitu ya? Anjing, kenapa dia nggak kayak gua? Oke, let me just give one simple, just jangan dilebih-lebihkan, jangan diinin, jangan diitu-ituin. Buat penonton maksudnya. Let's just give them one simple line. Gue menanyakan ini satu di kepala gue di awal. Sendiri menjadi sosok yang dipandang, jadi tulang punggung, dia gak boleh crumble sama sekali. Karena kalau misalkan dia crumble, mungkin adik-adiknya bakal crumble. Kalau misalkan dia crumble, mungkin orang tuanya atau mamanya tuh bakal crumble. Karena dia step up. Karena dia mengganti posisi, mempertanggungjawabkan keluarganya. Makanya dia lebih memilih untuk tertutup dan terbiasa untuk tidak cerita. Makanya dia tertutup. Soalnya ini rasanya juga kayak gimana gitu ya guys. Dua hal yang berbeda kan. Yang satu jujur,
Mas Siap kalau masih bercanda gue walk out nih. Yang satu jujur, TP dengan mental, yang satunya kenapa saya bandingkan dengan Niko gitu. Yang tertutup. Walaupun yang lain juga sebenarnya punya sisi tertutup masing-masing. Iya. Dengan psikologi tes yang kemarin, yang IMDb, IMDb, MBTI. MBTI. Heeh.